Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi kita sekalian dimanapun kita berada. Ya, secara khusus dalam masa-masa pandemi yang belum usai ini, sungguh hanya oleh karena berkat dan perlindungan yang dari Tuhanlah yang mengizinkan kita untuk bisa menikmati kasih dan kemurahan-Nya hari demi hari hingga saat ini. Nah, kita patut bersyukur bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Ya. Bukan hanya memiliki raga ataupun tubuh, tetapi memiliki pikiran, memiliki akal budi, kehendak, perasaan, dan juga roh. Nah, dalam kekuatan dan kemampuan seorang manusia, maka manusia bisa melakukan banyak hal dan menghasilkan banyak karya yang luar biasa bagi kepentingan bersama umat manusia. Seperti hanya berbagai penemuan teknologi modern yang dinikmati oleh banyak manusia hingga di zaman ini, sungguh itulah kehebatan manusia. Namun demikian, kemampuan manusia juga terbatas. Nah, dalam batas-batas kemampuan inilah, seorang manusia memerlukan sumber pertolongan yang lebih kuat dari dia. Siapa lagi kalau bukan penciptanya, yaitu Tuhan. Dan disitulah rohnya akan berperan. Nah, dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, tentulah kita pernah atau sering mendengar, bahkan menjumpai ketika orang merasa tertekan oleh masalah ataupun kesulitan di dalam hidupnya, apa yang akan terucap dari mulutnya ketika dia bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan dia, yaitu, tolong doakan saya, tolong dukung saya dalam doa. Ya, itulah. Ketika manusia ada di titik lemahnya, dia akan memerlukan doa. Entahkah itu doa yang dia panjatkan sendiri, atau berupa dukungan doa dari orang lain. Saya yakin saudara dan saya juga pernah mengalami situasi-situasi seperti ini. Karena apa? Karena kita juga manusia yang punya keterbatasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dari kehidupan seorang tokoh di Perjanjian Baru yang begitu militan dalam pelayanannya, yaitu Rasul Paulus. Melalui sebuah tema khotbah kali ini, yaitu menaruh harapan dalam kuasanya atau dalam kuasa Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, menaruh harapan dalam kuasa-Nya, itulah doa. Dan melalui 3 poin ini, kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Yaitu, yang pertama, bagaimana Paulus memandang pentingnya sebuah doa. Lalu yang kedua, hal apa yang Paulus sampaikan di dalam doanya. Dan yang ketiga, apa makna doa Paulus bagi kita di masa sekarang ini. Mari kita akan merenungkan 3 bagian ini. Yang pertama adalah bagaimana Paulus memandang pentingnya sebuah doa. Dari judul perikop yang kita baca, kita bisa langsung mengetahui apa isi daripada ayat-ayat yang kita baca, yaitu doa Paulus. Ya, Paulus memandang pentingnya doa. Dan inilah doa Paulus untuk orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus di Efesus. Nah, apakah Paulus mengalami keadaan yang tertekan oleh masalahnya terhadap jemaat di Efesus sehingga dia perlu berdoa? Di dalam Efesus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Dari ayat ini, kita tahu bahwa doa yang Paulus panjatkan bukan sebagai keluh kesahnya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan juga di situ bahwa Paulus tidak berhenti mengucap syukur atas keadaan jemaat di Efesus, yaitu tentang imanmu, tentang kasihmu. Namun Paulus sadar bahwa karena kasihnya yang besar kepada jemaat di Efesus, maka dia perlu mendoakan mereka supaya makin kuat di dalam iman. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, "Aku mengingat kamu dalam doaku." Jadi, Paulus dalam keterbatasan dirinya untuk melayani mereka, untuk mendampingi mereka, dia perlu memohon pertolongan Tuhan di dalam doa bagi jemaat di Efesus. Jadi, Paulus berdoa bukan untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Waktu kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan, waktu kita menghadapi masalah dan penderitaan yang tidak kunjung selesai, bagaimana dengan kita? Ya. Lalu apakah Rasul Paulus tidak perlu dukungan doa bagi dirinya sendiri? Sekalipun Paulus adalah seorang rasul yang terkenal sangat militan, sangat tangguh, namun ternyata dia juga memerlukan dukungan doa bagi dirinya sendiri. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai dengan 20 disebutkan demikian. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu." Nah, ini merupakan nasihat Paulus agar jemaat Efesus berdoa bagi mereka sendiri. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa juga untuk aku, supaya, dan seterusnya. Artinya adalah dia juga perlu dukungan doa. Lalu dalam ayat yang ke-20 juga dikatakan, "Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya," dan seterusnya. Dia meminta dukungan doa. Nah, sekali lagi, Paulus memang seorang yang begitu militan, tetapi dia juga seorang manusia yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan. Makanya
dia juga memerlukan dukungan doa dari jemaatnya. Apa yang perlu kita renungkan dari bagian ini? Yaitu yang pertama, jangan jadikan doa hanya sebagai kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Namun, naikkan juga ungkapan syukur dan dukungan kita untuk orang-orang di sekitar kita, agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas setiap keadaan mereka. Lalu yang kedua, ini yang penting bagi jemaat-jemaat Tuhan. Pendeta ataupun hamba Tuhan, ya memang seringkali diminta untuk banyak mendoakan jemaatnya. Ya, tetapi jangan lupa bahwa seorang hamba Tuhan ataupun seorang pendeta juga perlu didoakan. Ya. Pada waktu jemaat sakit, ya, pada waktu jemaat ada masalah, pada waktu jemaat membuka usaha, pindah rumah, ya, anak lahir, dan sebagainya. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan diminta untuk mendoakan. Nah, giliran pendetanya butuh didoakan, bagaimana? Takut sungkan kan bisa doa sendiri. Ya, itulah, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang sekuat Paulus, dia pun memerlukan dukungan doa, siapakah kita? Ya, mestinya kita juga memerlukan dukungan doa. Nah, inilah bagaimana Paulus memandang pentingnya doa. Lalu yang kedua, hal-hal apa yang dinyatakan Paulus di dalam doanya di Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21 ini? Yang pertama yaitu supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka. Ini ada di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Mengapa perlu dikuatkan? Mengapa perlu diteguhkan? Nah, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya di dalam Efesus ini, maka mereka beroleh keyakinan tentang kekayaan orang-orang yang terpilih, yaitu bahwa mereka menjadi umat tebusan, menjadi milik Allah. Lalu yang berikutnya juga disebutkan bahwa mereka dipersatukan di dalam Kristus sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, tetapi menjadi keluarga Allah dan turut menjadi ahli waris dalam janji-janji Kristus dan hal-hal lain yang sudah Paulus ajarkan kepada mereka. Nah, Paulus berharap bahwa mereka tidak goyah atas keyakinan itu. Dan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus diam di dalam hatimu menunjukkan makna ada penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang akan terus menguatkan dan meneguhkan mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang Paulus sampaikan dalam doanya, yaitu supaya mereka memahami dan mengenal kasih Kristus. Ini ada di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Kasih yang bagaimana yang harus mereka pahami? Dikatakan dalam ayat itu betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan melampaui segala pengetahuan. Bukti nyatanya adalah kasih karunia yang membuat mereka diselamatkan, ditebus dari dosa, dihidupkan dari kematian rohani. Nah, Paulus berharap agar mereka memahami dan mengenali kasih Kristus yang luar biasa ini, sehingga tidak perlu ada kesombongan, tidak perlu ada yang dipertengkarkan, karena semua yang kita peroleh itu karena kasih karunia, bukan upaya kita.
Lalu yang ketiga adalah supaya mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini di dalam ayat yang ke-19. Kepenuhan yang bagaimana? Yaitu sebagai jemaat yang adalah tubuh dan Kristus adalah kepala yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini dapat dibaca di Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan Roh Kudus sebagai jaminan kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-14. Paulus berharap bahwa mereka mengalami kepenuhan Allah baik dalam kuasanya maupun dalam hal menerima penggenapan janji-janji Allah. Inilah hal-hal yang Paulus sampaikan di dalam doanya di bagian ini. Lalu yang ketiga adalah apa makna doa Paulus bagi kita di masa sekarang ini. Keimanan seseorang bisa saja digoyahkan oleh berbagai macam penyebab. Bahkan masa-masa yang sulit di dalam kehidupan itu juga bisa membuat orang goyah di dalam iman mereka. Karena mereka meragukan kasih Tuhan, mereka meragukan pemeliharaan Tuhan, mereka meragukan perlindungan Tuhan, dan meragukan janji-janji Tuhan yang lain. Saat orang-orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesempatan untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya, kehilangan kesempatan untuk menikmati pendidikan, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal itu bisa menggoyahkan iman seseorang kepada Tuhannya. Maka pengalaman hidup Rasul Paulus ini bisa menjadi berkat rohani bagi kita untuk memandang pentingnya sebuah doa. Karena ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, artinya bahwa kita memerlukan Tuhan untuk menopang kelemahan kita dan untuk memulihkan keadaan kita. Harapan Paulus di dalam doanya bagi jemaat di Efesus ini juga menjadi harapan bagi kehidupan iman orang-orang percaya di zaman ini. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Inilah pentingnya penyertaan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Ia akan mengajarkan segala sesuatu dan juga akan mengingatkan semua yang telah diajarkan kepada kita. Roh Kudus juga akan memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Hal itu terjadi bila Kristus berdiam di hati orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Hidup mengikuti firman akan teguh, akan kuat, dan tidak mudah digoyahkan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tantangan dan kesulitan apapun yang sementara ini sedang kita hadapi, mari jangan sampai kita menyerah kalah. Tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan, karena penyertaannya ajaib
dan sempurna atas kita. Lalu yang kedua, yaitu senantiasa memahami dan mengenal kasih Kristus. Bagaimana kasih Kristus? Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, melampaui segala pengetahuan. Karena begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. John Stott, seorang tokoh Kristen asal Inggris, dia memberikan komentar tentang ayat ini, yaitu demikian. Kasih Kristus demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia. Demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan. Demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa. Dan demikian tinggi sehingga meninggikannya ke sorga. Menyadari kasih karunia Tuhan supaya kita tidak tinggi hati atas segala sesuatu yang telah kita raih dalam hidup ini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Segala yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita, baik dahulu, sekarang, maupun masa yang akan datang, ini semua adalah kasih-Nya. Tidak ada yang kurang, bahkan terlalu besar dan ajaib bagi kita. Lalu yang ketiga, yaitu mengalami kepenuhan Allah. Karya penebusan yang menjadikan kita milik Kristus dan berhak mengalami kuasa dan karya Tuhan sepenuhnya bagi hidup kita. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-1 dituliskan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani akan menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Jangan memiliki standar ukuran yang salah di dalam menguji kehidupan kita. Dan standar yang benar bagi hidup orang-orang yang mengalami kepenuhan Allah, yaitu adalah Allah itu sendiri. Itulah harapan bagi kehidupan iman orang-orang percaya di zaman ini. Lalu apa yang harus dilakukan agar kita bisa mengalami hal-hal tersebut? Yang pertama adalah terus bangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Di dalam doa, dalam pujian, penyembahan, di dalam perenungan firman Tuhan. Lalu yang kedua, terbukalah untuk setiap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dengan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyikapi kondisi yang masih belum kembali normal, baik di negara kita ataupun secara khusus di wilayah di mana kita berada, tentu bukan sesuatu yang mudah. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan sebagai aktivitas keseharian kita. Namun, itu berbeda dari keadaan normal sebelumnya. Bagi sebagian orang yang belum bisa menyesuaikan keadaan ini, tentulah hari-hari yang dilalui akan menjadi terasa berat. Firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita berdoa dalam keterbatasan dan kelemahan kita. Dan Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Karena itu, mari taruh harapan kita di dalam kuasa Tuhan. Karena kuasanya yang sanggup menguatkan dan meneguhkan hati kita agar tidak goyah oleh keadaan apapun. Kuasanya yang dipenuhi dengan kasih-Nya yang tidak terbatas dan melampaui segala pengetahuan, sehingga kita bisa mengalami kepenuhan kuasa kasih-Nya untuk bisa menghadapi berbagai tantangan hidup. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya. Di dalam penyampaian firman Tuhan tadi, ada bagian yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan, yaitu memahami dan mengenali kasih Tuhan yang begitu dalam, panjang, lebar, dan tinggi, melampaui segala pengetahuan. Dan kasih itu telah dinyatakan dengan karya salib Kristus bagi umat manusia yang dikasihinya. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya mengajak untuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu bagi kami. Tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan bagi penebusan dosa kami, menjadikan kami milik-Mu, menjadikan kami umat tebusan-Mu. Saat ini, kami mau menerima perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas kami. Amin. Mari kita masing-masing menyiapkan roti dan anggur di tangan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh menerima setiap firman yang tertera di dalam roti perjamuan kita. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah lambang darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, mengucap syukur, dan saya akan mengakhiri ibadah ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus-Mu yang telah kami terima di dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan memakai hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, perlindungan, dan kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.